Bersama cegah karhutla, 3 pilar di Kabupaten Indramayu guyur gunungan sampah TPA Pecuk. Sebagai langkah pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, 3 pilar di Kabupaten Indramayu melakukan pengguyuran air di tumpukan sampah TPA Pecuk, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Langkah pengguyuran atau penyiraman tersebut merupakan aktualisasi salah satu dari 20 konsep literasi pencegahan bencana kebakaran yang digagas pihak Polres Indramayu. Penyiraman di tempat pembuangan akhir TPA, yang berada di wilayah Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu tersebut, Polres Indramayu bersinergi dengan 2 pilar lainnya diantaranya TNI dan Pemkab Indramayu yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup DLH dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Dalam agenda tersebut tampak hadir, Camat Sindang Suyitno, SSTP, MM, Kapolsek Sindang AKP Saifullah, SH, MAP, personil Polri dari Polsek Sindang, Arahan dan Cantigi serta para KUU Desa Penyangga TPA Pecuk, Kepala UPTD TPA Pecuk Endi Wahyadi, serta petugas kebersihan dari DLH dan tamu undangan lainnya. Mengawali proses penyiraman, Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar, didampingi PLT Kepala Dinas LH Kabupaten Indramayu, Edi Umaidi SP dan Kepala BPBD Kabupaten Indramayu, Dr. Andes Dadang Oce Iskandar serta dari TNI mewakili Dandim 0616 Indramayu, Letu Insutirjo. Selain itu, masih disampaikan AKBP M Fahri Siregar, pihaknya juga melakukan mapping wilayah kecamatan di Kabupaten Indramayu yang berpotensi terjadi karhutla. Kopimda Kabupaten Indramayu, TNI, Polri, Pemkab, dan dari Pemkab juga hadir di sini Kepala BPBD dan juga Kepala Dinas LH, di mana hari ini kami melaksanakan kegiatan penyiraman di TPA Pecuk ini, ya, dalam rangka untuk bagian dari upaya kami untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini kita memasuki masa El Nino dan juga musim kemarau yang cukup panjang, ada potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu kami dari Forkopimda Kabupaten Indramayu telah membuat konsep memitigasi risiko bencana kebakaran hutan dan lahan dengan menetapkan 20 rencana aksi. Dan salah satunya adalah hari ini kita melakukan penyiraman di TPA Pecuk ini. Dari yang sederhana saja kita telah mapping daerah yang berpotensi kebakaran hutan dan lahan. Ini kita ambil dari kajian risiko bencana dari BMKG, itu ada 3 kecamatan, yaitu Gantar, Terisi, dan Cekedung. Terus kita juga laksanakan patroli terpadu secara rutin. Kita juga membentuk jaringan komunikasi dan juga monitoring dan pengawasan dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan pos pantau, ya. Jadi kita sudah sebar pos pantau. Kita juga kerjasama dengan petani, ya, juga dengan PG7, ya. Dan kita juga membuat jalur komunikasi dengan membuat WA group untuk mempermudah dan quick respon terhadap informasi yang kita dapatkan, dan juga kita melakukan upaya-upaya lain, ya, dalam rangka untuk mitigasi risiko bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala Dinas LH Kabupaten Indramayu, Edi Umaidi SP, menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mitigasi pencegahan terjadinya karhutla. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga berterima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, BPBD, dan kita semua yang sudah bersinergis untuk melakukan upaya-upaya mitigasi bencana terutama kebakaran, dan pada saat ini di TPA Pecuk. Sebelumnya alhamdulillah dari pihak Polri, TNI, dan Pak Camat juga serta tokoh masyarakat di sekitar sini sudah kita berkumpul untuk melakukan edukasi, sosialisasi terkait upaya-upaya pencegahan terjadinya bencana kebakaran terutama di TPA Pecuk ini. Kita sudah memberikan SOP-SOP terutama kepada para pemulung yang mencari nafkah hari-hari di TPA Pecuk ini, karena kami sampaikan juga kalau terjadi kebakaran upaya mencari nafkahnya juga bisa terganggu. Jadi kita sentuh mereka dari sisi usahanya, kemudian sudah sepakat mereka untuk bersama-sama menjaga paling tidak membawa sumber-sumber api ke daerah-daerah lokasi TPA yang memang memiliki kerawanan.
karena di sini juga kita maklumi selain sampah juga ada muncul gas metan yang bisa memicu terjadinya kebakaran manakala ada yang mohon maaf lupa atau lalai bahkan membawa sumber-sumber api terutama puntung rokok dan lain sebagainya. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Indramayu, Dr. Andus Dadang Oce Iskandar, pada agenda yang sama menyampaikan keterlibatannya dalam mitigasi pencegahan karhutla dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak. Mengingat musim kemarau yang berlangsung lama diperkirakan hingga akhir tahun, Oce biasa dipanggil berharap agar semua pihak bersama-sama melakukan pencegahan terjadinya bencana karhutla. BPBD telah bekerja sama dan telah berkoordinasi dengan seluruh unsur termasuk di dalamnya TNI, Polri, beserta rekan-rekan relawan untuk secara intens meningkatkan pengamatan di dalam rangka mitigasi ini. Karena memang yang kita hadapi banyak hal di musim kering yang berkepanjangan ini. Diperkirakan bisa berakhir sampai bulan Desember nanti. Bisa kebakaran hutan, kebakaran tegal sampah, juga kebakaran di pemukiman yang semuanya membutuhkan penanganan. Karena itu merupakan tupoksi dan kewajiban kita semuanya. Hanya saja, tentu saja ini bisa tertangani dengan baik bila kerjasama dan integritas di antara kita semua selaku petugas yang berwenang dan memiliki kewajiban untuk menanggung itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu pencanangan hari ini adalah merupakan salah satu upaya yang menunjukkan bahwa kita sudah berkoordinasi dan berintegrasi dalam rangka melaksanakan tugas penanggulangan mitigasi kebakaran di musim kemarau yang panjang. Dan selanjutnya BPBD tentu saja akan terus melakukan patroli kekeringan, tidak hanya saja masalah kebakaran tapi juga masalah kekurangan air bersih di pemukiman.